Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita dari mulai bangun tidur sampai saat ini. Mari kita terus dan terus bersyukur, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, muslimin muslimat, sampai kepada kita sekalian. Anak-anakku peserta masa ta'aruf siswa madrasah Matsama MTS 1 Subang tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak banggakan. Kali ini kalian akan menerima materi tentang kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada di MTS 1 Subang. Perkenalkan, nama Bapak Sutisna sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan di MTS Negeri 1 Subang. Berbicara tentang kegiatan yang ada di MTS 1 Subang, itu sudah dimulai dari pukul 6.30 atau setengah 7. Semua peserta didik harus sudah berada di sekolah untuk mengikuti kegiatan pembiasaan, di mana pada saat mengikuti kegiatan pembiasaan itu dipandu atau dibimbing oleh pengurus OSIS dan MPK. Kegiatan pembiasaan ini diisi dengan membaca Al-Quran, surat pilihan, Al-Quran, surat-surat pendek yang ada di juz 30, membaca Asmaul Husna, baca doa belajar, dan juga mengulang bacaan sholat 5 waktu. Nah, itu kegiatan di pagi hari. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, dimulai pukul 7 sampai pukul 13.50 atau jam 2 kurang 10. Nah, dari jam 2 sampai jam 5 itu biasanya diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler atau eskul, sesuai dengan eskul dan minat bakatnya masing-masing, dan dibimbing oleh tenaga pendidik atau kependidikan atau pelatih yang ahli atau mahir di bidang eskulnya masing-masing. Sepintas tentang kegiatan yang ada di MTS 1 Subang. Di samping banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lainnya, entah itu sholat duha yang diatur jadwalnya, kemudian juga bimbingan hafalan juz 30 atau juz amma, atau juga kegiatan sholat zuhur berjamaah. Ya, itulah sekali lagi kegiatan yang ada di MTS Negeri 1 Subang secara umum. Nah, ini juga bagian dari kegiatan yang ada di MTS 1 Subang, yaitu upacara penaikan bendera yang biasa dilaksanakan setiap hari Senin. Ini adalah kegiatan tadarus yang biasa dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Saja masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, secara umum, ruang lingkup pembinaan kesiswaan terdiri dari program pembinaan kesiswaan yang di dalamnya ada OSIS dan MPK. Ada program pembinaan ekstrakurikuler, dan di sekolah kita atau di MTS 1 Subang ini ada 19 ekstrakurikuler. Nanti akan dijelaskan kemudian. Yang ketiga adalah program unggulan akademik dan non-akademik, di mana program ini khusus menyiapkan peserta didik untuk mengikuti ajang-ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama seperti KSM, Aksioma, dan yang lainnya. Kita masuk ke pembinaan OSIS. Nah, satu-satunya wadah organisasi peserta didik di madrasah atau sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan adalah organisasi siswa intrasekolah yang biasa disingkat dengan OSIS. Kalau dulu OSIS itu sering diceploskan dengan istilah OSIS itu
ongkos sore isuk 100. Nah, bagi orang tua kalian mungkin yang dulu ya masih mengalami ketika naik angkot masih 100 perak. Kalau sekarang kan sudah 4.000 sampai 5.000 sekali naik angkot. Dulu itu masih 100 perak ya, atau 100 rupiah. Ya, 100 rupiah. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi OSIS itu adalah organisasi siswa intra sekolah. Apa tujuannya? Nah, organisasi ini bertujuan mempersiapkan peserta didik sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber insani pembangunan. Untuk apa? Mengembangkan potensi peserta didik, memantapkan kepribadian, mengaktualisasikan, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Ini sebagaimana tertera dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2008 bab 1 pasal 1. Masuk ke bagian berikutnya yaitu materi pembinaan. Nah, di materi pembinaan ini mencakup 10 materi. Nah, dalam kepengurusan OSIS biasanya ini disebut dengan istilah bidang. Misalkan bidang pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang pembinaan budi pekerti luhur, bidang pembinaan kepribadian unggul, bidang pembinaan prestasi, bidang pembinaan demokrasi, terus sampai kepada bidang pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, perangkat OSIS itu ada 4. Yang pertama, pembina OSIS. Nah, perlu diketahui bahwa pembina OSIS di MTS Negeri 1 Subang itu ada 3. Satu, pembina OSIS yang menangani masalah kepengurusan, pengurus OSIS. Dari mulai ketua OSIS sampai kepada anggota. Nah, itu dibimbing atau dibina oleh seorang pembina OSIS. Lalu yang kedua, pembina OSIS yang menangani masalah tata tertib. Karena tata tertib ini sangat luar biasa, perlu penanganan khusus, maka ditunjuklah seorang pembina OSIS yang khusus menangani masalah tata tertib. Pilihan kelas atau MPK di sini akan dijelaskan kemudian. Ada pengurus OSIS tadi dari mulai ketua sampai ke anggota, dan ini ada anggota OSIS. Kita masuk ke organisasi MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah, di mana MPK ini adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatan berlangsung. Nah, jabatan ini lebih tinggi daripada OSIS. Kenapa? Karena MPK lah satu-satunya organisasi di sekolah yang dapat memantau, mengawasi, dan membantu tugas-tugas dari pengurus OSIS. Bagaimana cara kerja MPK? MPK mempunyai perwakilan kelas. Ada perwakilan kelas dari kelas 7, ada dari kelas 8, ada dari kelas 9. Nah, masing-masing perwakilan kelas ini memberikan masukan kepada MPK. Lalu MPK tersebut menyerahkan ide-ide atau masukan-masukan dari perwakilan kelas ke pengurus OSIS. Kemudian oleh pengurus OSIS seleksi untuk dapat dijadikan program kerja. Itu cara kerja MPK. Tugas utama MPK adalah memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja OSIS selama masa jabatannya. Kalau secara keseluruhan, yang pertama mengawasi, memantau, dan membantu kinerja OSIS, terus mengevaluasi program kerja, sampai kepada tugas tambahan lainnya, baik yang terprogram maupun yang insidental. Itu adalah tugas-tugas MPK. Nah, ini adalah foto pelantikan pengurus OSIS dan MPK. Ini serah terima jabatan dari pengurus OSIS lama kepada pengurus OSIS yang baru. Ini pengurus OSIS, ini pengurus OSIS MPK sedang foto bersama. Ini adalah pengurus OSIS terpilih dan pengurus OSIS demisioner selesai melakukan pemilihan ketua OSIS MPK setelah pelantikan pengurus. Ini kepala madrasah sedang memberikan sambutan di acara pemilihan ketua OSIS periode 2020-2021. Nah, ini setelah pengurus OSIS terpilih, maka dilakukan outbound. Ini juga sedang outbound. Nah, sekarang kita masuk ke ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang biasa dilakukan di sekolah. Untuk apa? Mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan, kemampuan, dan berkewenangan di sekolah secara berkala dan terprogram.
Tadi sudah disampaikan dari pukul 2 atau 14.00 sampai pukul 17. Itu waktunya kegiatan ekstrakurikuler. Apa tujuan eskul? Yang pertama memberikan pengayaan, yang kedua menambah pengetahuan dan keterampilan, terus mengembangkan kemampuan, mengembangkan keterampilan, dan menanamkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan dan perilaku hidup sehat secara jasmani dan rohani. Ya. Terus menanamkan kemampuan meneliti, menanamkan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Memberikan bekal kemampuan berorganisasi, memberikan bekal keterampilan praktis, menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab dalam upaya melestarikan lingkungan alam dan budaya, menanamkan budaya kerja dan etos kerja yang diperlukan, menanamkan dan menambah wawasan kerohanian dan mental. Ke-13 memberikan bekal kemampuan berbakti dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Lalu fungsi kegiatan ekstrakurikuler itu apa? Yang pertama pengembangan, ya, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas dari peserta didik dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Yang kedua, fungsi sosial untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi kreatif untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan. Dan yang keempat adalah fungsi persiapan karir untuk mengembangkan persiapan karir peserta didik ke depan. Berikutnya adalah prinsip kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, individu, bahwa prinsip kegiatan eskul yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing. Pilihan prinsip kegiatan eskul ini sesuai dengan keinginan, ya. Nanti mau milih eskul yang mana? Saya mau minatnya ke paduan suara, saya mau minatnya ke eskul pasibra, saya mau minatnya ke eskul silat, eskul poli, futsal, dan sebagainya, silakan. Yang ketiga, keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut keikutsertaan. Jadi setelah masuk ke dalam salah satu eskul harus aktif, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan. Dan yang keempat adalah menyenangkan, ya, dengan ikut eskul menjadi menyenangkan, ya, tidak bosan misalkan di kelas terus, tetapi di belajar di luar kelas. Etos kerja, prinsip kegiatan eskul yang membangun semangat untuk bekerja dan dengan baik dan hasil yang baik. Dan yang keenam adalah kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan eskul yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi di MT 1 Subang itu ada 19 jenis eskul atau ekstrakurikuler. Bagi-bagi per bidang, ada bidang olahraga. Di situ ada eskul futsal, ada eskul volleybal, ada eskul pencaksilat, taji malela, ada eskul bidang seni, ya, atau yang termasuk pada eskul bidang seni, 1 eskul marawis, 2 eskul kaligrafi, 3 eskul marching band, 4 eskul paduan suara, 4 eskul qiraat atau seni baca Al-Qur'an. 3 bidang wawasan kebangsaan. Yang pertama eskul pramuka, yang kedua eskul pasukan pengibar bendera atau paskibra, yang ketiga Palang Merah Remaja atau PMR, yang keempat usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang berikutnya atau keempat bidang pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Di situ ada English Club, ada Halaqah Arabia, dan ada eskul jurnalistik. Dan terakhir bidang pembinaan akademik dan sains. Di situ ada KSM IPA. Ya, KSM itu artinya singkatan dari kompetensi sains madrasah IPA, eskul kompetensi sains madrasah IPS. Yang ketiga eskul kompetensi sains matematika, dan yang terakhir adalah eskul robotik, di mana eskul robotik ini adalah eskul yang paling baru tahun sekarang diadakan di MTS Negeri 1 Subang. Inilah prestasi dan kegiatan eskul yang ada di MTS 1 Subang. Ini adalah prestasi yang pernah ditorehkan oleh pencaksilat Taji Malela. Kemudian ini adalah prestasi yang pernah ditorehkan oleh PMR, beberapa kali mendapat juara umum di tingkat provinsi, Jawa Barat, DKI, dan Banten, di Indramayu, di UPI Bandung, kemudian di SMA 2 Subang. Ini masih eskul, sekali lomba saja itu sudah menyumbangkan 22 piala. Jadi eskul PMR ini adalah eskul yang paling banyak menyumbangkan piala ke MT 1 Subang. Eskul marching band 8 piala, ya, disumbangkan dalam satu lomba marching band yang diselenggarakan di SMKN 1 Subang pada tanggal 6 Februari 2020. Ini masih marching band. Ini eskul pasibra, ya.
Eskul Paskibra juga banyak memberikan piala karena sudah beberapa kali di ajang tertentu mendapatkan juara. Bahkan pernah mendapat juara utama 2 tingkat provinsi Jawa Barat. Sama masih Kota Paskibra. Eskul Pramuka. Ya, di Eskul Pramuka juga sama banyak memberikan piala ke sekolah karena sering mengikuti lomba di MAN 1 Subang, di Stemper atau SMKN 2 Subang, atau juga di tempat-tempat lain. Kemudian ini ada Eskul Hadro atau Marawis. Ini juara lomba bahasa Inggris, ya, juara 1 tingkat provinsi pada Aksioma tahun 2019 ya. Futsal. Kemudian ini Qiraat, alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten di SMK PGRI Subang. Ini latihan marching band. Ini outbound yang dilakukan oleh peserta didik biasanya kelas 8 dalam rangka study tour ke Yogyakarta. Sekian materi Mas Sama tentang kegiatan dan organisasi kesesuaian. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan terakhir Bapak ingatkan bahwa nanti akan ada pendaftaran untuk masuk ke eskul yang ada di MT1 Subang. Nanti silakan untuk mengisi link yang nanti akan diberikan, di-share ke wali kelas. Silakan nanti pilih eskul mana saja yang kalian minati, dan setelah itu ikuti instruksi atau keterangan berikutnya. Setelah selesai dilaksanakan pendaftaran untuk masuk ke eskul-eskul yang ada di MT1 Subang. Salam sehat, salam antusias, MT1 Subang, berkah, 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 Allahu Akbar. Demikian, sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat bergabung di MTS 1 Subang. Kepada peserta Matsama MTS 1 Subang tahun pelajaran 2021-2022. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.